Kalau saya sih segi bisnis ya saya lihat itu kompetitor kita for price segment adalah Vietnam, dimanapun for volume segment adalah Thailand. Ya. Now, the best advice right now is what are we missing? Ya, kenapa kita tidak bisa dapat lebih banyak tamu? And this relates to flights. We used to have 3 flights a day from Turkish, 3 flights a day from Emirates, 3 flights a day from Qatar, let alone Singapore Airlines, tiap 10 menit ada pesawat, ya. So now these flights are reduced, yeah. These flights are reduced. So there is no increase of volume without increase of airlift. Target pemerintah untuk mendapatkan 7,4 juta wisatawan mancanegara di tahun 2023 cukup optimis. Tetapi anggaran promosi pariwisata justru dipangkas sebesar 20%. Pameran Pariwisata Fitur 2023 atau Feria International de Turismo di Madrid, kali ini Kemenparekraf absen berpartisipasi. Tetapi beberapa pelaku industri berswadaya menyewa lahan kecil untuk berpameran. Untuk hal tersebut, Kanal Edukasi Pariwisata Indonesia mengajak beberapa pelaku pariwisata untuk memberikan sumbang saran. Pak, my last question, Pak. Promosi mestinya berimbang dengan target pasar, sedangkan anggaran justru dipangkas. Apa saran dan masukan Pak Umberto kepada pemerintah sehingga pariwisata kita dapat berkembang lebih baik dari Malaysia, Thailand, maupun Vietnam? Silakan Pak Umberto. Kalau saya sih segi bisnis ya saya lihat itu kompetitor kita for price segment adalah Vietnam, dimanapun for volume segment adalah Thailand. Yeah. Now, the best advice right now is what are we missing? Ya, kenapa kita tidak bisa dapat lebih banyak tamu? And this relates to flights. We used to have 3 flights a day from Turkish, 3 flights a day from Emirates, 3 flights a day from Qatar, let alone Singapore Airlines, tiap 10 menit ada pesawat, ya. So now these flights are reduced, ya. These flights are reduced. So there is no increase of volume without increase of airlift. Ya, kami tahu ini sekarang airline lebih enak terbang dengan limited plane, full and high grade. Tapi saya rasa itu effort of the government. If we want to grow, the biggest thing is to increase airlift. Kami sudah lihat ini di India. Sekarang airlift getting better and immediately we see a big increase in arrival. Ya, walaupun long haul menjadi lebih mahal, kami sudah tahu tahun ini kita lihat ini dari Eropa sampai economy class 2.000 euro bulan Agustus untuk terbang ke Indonesia. Only flight. Tetapi at the end of the day, there is no increase without increase in airlift. Makanya ini kalau saran saya ke pemerintah, itu betul-betul promosi adalah penting, tetapi hubungannya dengan airline saat ini menjadi sangat penting. Karena satu saat airline akan ambil keputusan, I want to reinforce the destination, I want to reinforce this destination. So we have to convince the airline that our destination is worth to invest in. Makanya kalau saya sih, kalau promosi, I think we need a bit of correction of route, tetapi and then for budget cut, this is the time of budget cut for everybody. So yeah. I don't think we should worry too much about the budget cut, but about we use it. But what is important, there is no growth without airlift. Yeah, that is to me the most important issue that we are having at the moment. We need airlift, we need more airlift, terutama dari negara-negara yang high yield, seperti Eropa. Seperti Eropa. We see the result from India is coming up as soon as Malindo resume operation. We are seeing again
there is a lot of business coming up. So to me, to increase, to achieve the target, there is only one answer: airlift. If we can get a lot of flights, the clients will come karena interest mengenai Indonesia itu sangat tinggi on all level, from inexpensive to very expensive. So kalau kami lihat itu demandnya itu masih sangat tinggi. Tapi our limit is the airlift karena our high season, our high season is high season in many other areas in the world. Dalam point of view ini, Thailand luckier than us because they work, for example, in European low season. Tetapi we have same high season than European, so we are competing also with mid-range and short haul. Tapi at the end of the day, airlift is a king. If we go back to the airlift we used to have tahun 2019, itu saya yakin it will be booming 2023 juga. So to me that is the real key. Advertising, if we work together, we can get everywhere. Oke. Terima kasih sekali Pak Umberto. Pendapatnya sangat expert. Iintoa berterima kasih mendapatkan narasumber seperti Bapak Umberto Kadamuro selaku COO Inbound Pakto Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Umberto. Terima kasih Bapak. Semoga sukses kepada Iintoa semua. Amin. Terima kasih Pak Norbe. Well, ini sebenarnya kasus ini saya lagi lihat kalau memang targetnya 7 juta untuk negara seperti Indonesia, with all the possibilities, all the hotel, all the rooms that we have in Indonesia, 7 juta ya itu angka yang sangat kecil ya. Saya pikir mereka main dengan targetnya yang kecil biar mungkin gampang bisa lebih. Okay. So yeah, they are playing a little bit safe, I believe. On cutting the budget and also putting a very small target of a customer for 2023. Or perhaps they haven't really realized that people really want to travel. I mean, it's amazing the amount of people who really want to travel this year. And I do believe that we're going to go over those 7 million for sure. And it could be a lot more if the government, they make more effort in promote more Indonesia overseas. Okay. So, thank you very much, Pak Norberto Rodriguez, General Manager BPW Come to Indonesia. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya, dan ini adalah pertanyaan terakhir. Promosi mestinya berimbang dengan target pasar, sedangkan anggaran justru dipangkas. Apa saran dan masukan Ketua Umum Iintoa kepada pemerintah sehingga pariwisata kita dapat berkembang lebih baik dari Malaysia, Thailand, maupun Vietnam? Silakan Pak Paul Edmundus Talo, Ketua Umum Iintoa. Terima kasih Pak. Anggaran di sebuah departemen atau anggaran dimiliki oleh sebuah negara tentu sesuai dengan kemampuan negara itu sendiri yang kemudian dibagi-bagi melalui departemen-departemen yang bersangkutan. Dalam hal ini, Departemen Pariwisata. Anggarannya ada tentu saja apa yang ada pada dia. Kemana dia harus pergi? Yang pertama, dia harus datang ke DPR. Untuk meyakinkan anggota DPR bahwa promosi pariwisata sangat dibutuhkan oleh sebuah negara Republik Indonesia. Apalagi sesudah COVID ini. Kedua, harus meyakinkan kepada anggota DPR bahwa promosi itu dilakukan bukan hanya oleh Indonesia, tapi juga oleh negara-negara seperti yang Bapak sebutkan tadi. Singapura, Malaysia, Thailand, negara-negara tetangga kita yang selama ini memberikan atau mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar daripada Indonesia. Sri Lanka misalnya punya booth 4 kali lebih besar daripada Indonesia, Pak. Filipina
Itu busnya pada waktu WTM itu 3 kali lebih besar daripada Indonesia. Jangan kita berbicara Saudi Arabia, jangan kita berbicara tentang Jerman, jangan kita berbicara tentang Jepang, Korea. Itu jauh lebih besar, Pak. Mengapa? Mereka punya dana untuk itu. Kalau dananya dipangkas, Pak, kenapa kita tidak? Kenapa yang diutamakan adalah booth? Supaya orang melihat, wah, menurut saya tidak perlu. Memang ada kelihatan bahwa nanti kita menjadi nomor 1, bahwa kita menjadi nomor 2. Apa gunanya nomor 2 atau nomor 1? Tetapi booth kecil yang datang hanya 2 orang, 10 orang, 20 orang, 30 orang. Kita bisa mendatangkan 80 perusahaan. Kita bisa mendatangkan, pemerintah bisa mendatangkan 100 perusahaan. Dengan tidak harus duduk berdempet-dempet, tapi dia bisa menjual sebanyak-banyaknya destinasi Indonesia. Nggak ada orang Aceh yang datang kemarin di WTM, tidak ada orang Medan yang datang, tidak ada orang Papua yang datang, orang Maluku yang datang. Sayang, padahal potensi yang ada di setiap destinasi Indonesia itu sangat penting dan sangat besar dibandingkan juga kalau misalnya sejajar dengan Bali. Bisa yang lain itu bisa menumpang Bali, Pak. Bali dijadikan hub, tetapi mari melalui Bali kita menjual destinasi Sulawesi. Melalui Bali kita menjual destinasi Lombok. Melalui Bali kita menjual destinasi NTT dan seterusnya. Dan yang keempat, Pak, Departemen Pariwisata bisa meyakinkan para pelaku pariwisata yang tidak ikut, Pak, yang tidak ikut dalam kegiatan itu, tetapi dia mendapat kue bagian daripada yang dibagi oleh orang-orang yang pergi. Contoh, Pak, saya pergi, tapi turis yang saya dapat saya kirim ke Lombok juga, Pak. Tapi Lomboknya nggak ikut, Pak. Minta mereka memberikan juga, katakan semacam sumbangan, donasi. Seberapa yang bisa diberikan? Sehingga bisa turut membantu promosi daerah itu. Bisa juga melalui pemerintah daerah. Dana berapa yang dikeluarkan dan siapa yang melakukan promosi. Dan yang terakhir, Pak, dana yang terbatas itu bisa dipakai juga untuk menulis sebanyak-banyaknya, seterang benderangnya bagaimana pentingnya promosi pariwisata Indonesia melalui penulis-penulis pariwisata, wartawan pariwisata. Terlebih dahulu Pak, meyakinkan para penulis ini memahami apa yang dimaksudkan dengan promosi pariwisata. Jadi tidak ujuk-ujuk dia menulis apa saja yang ada. Beberapa orang mengatakan, ya Pak, yang membaca, bahwa tidak perlulah harus pergi jauh-jauh, tidak perlu harus mengeluarkan uang. Sekarang serba digital, cukuplah kita berbicara melalui internet, menulislah sebanyak-banyaknya. Siapa yang mau membaca, Pak? Ya. Internet di dunia ini miliaran, Pak. Kalau mau tulis dari Jakarta, siapa orang mana yang baca? Oleh karena itu, apa yang penting? Yang penting adalah pertemuan orang dengan orang. To convince, meyakinkan para pembeli. Pembeli itu siapa? Bukan turis, Pak. Tapi pabriknya turis. Pabriknya turis itu disebut wholesaler, tour wholesaler, dan tour operator. Itu ada di negara-negara asal wisatawan. Di berbagai negara. Yang di dalam negeri disebut Biro Perjalanan Wisata. Biro Perjalanan Wisata mengumpulkan semua data yang ada yang disebut produk wisata, disatukan dalam satu paket yang disebut paket wisata. Paket ini yang dia jual bukan kepada turis Jepang, bukan kepada turis Jerman atau turis Amerika, tidak. Melalui tour operator di Jepang, melalui tour wholesaler di Amerika, melalui tour wholesaler di Inggris, dan sebagainya. Mereka itulah yang menjual kepada masyarakatnya. Pentingkah saya harus bertemu dengan sebuah tour operator di Singapura? Sangat penting, Pak. Ya. Minggu depan, Pak Yongki, minggu depan, itu akan datang tour operator dari Inggris. Ya. Untuk datang melihat, Pak, dia udah baca di internet, Pak. Ya. Dia udah baca brosur, Pak, besar-besar.
dia baca wonderful Indonesia. What is wonderful? Maka dia perlu datang dan melihat. Dia perlu datang dan bertemu dengan saya, bertemu dengan orang hotel. Itulah yang disebut human touch. Ya. Bukan digitalisasi saja, tetapi human touch memegang peranan sangat penting. Human touch adalah hal yang sangat penting di dalam hubungan antara tour operator dan biro perjalanan wisata. Ada tour operator dengan hotel, ada tour operator dengan restoran, dan dengan objek-objek wisata yang lain. Begitu Pak Yongki. Baik, terima kasih. Hasil diskusi kita sangat positif. Ketua Umum IINTOA, Bapak Dr. Paul Edmundus Talo telah menutup diskusi ini dengan sangat indah. Demikian diskusi kami dengan beberapa pelaku pariwisata khususnya inbound tours market Eropa. Lebih spesifik, pangsa pasar wisatawan berbahasa Spanyol. Terima kasih kepada para narasumber yang telah memperkaya wawasan pariwisata kita. Dan terima kasih juga kepada Saudari Happy Chandrawati, Sekretaris IINTOA sebagai pengarah acara. Saya, Yongki Adiasa, pamit undur diri. Salam Pariwisata Indonesia Maju.